Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada sebagian yang jawab. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Secara pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tidak ada sambutan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan atas anugerah yang diberikan kepada saya lewat Pak Gembala, Pendeta Juanda, yang dikasih kesempatan juga untuk melayani pertama kali di tempat ini, di Mimbar yang kudus ini, dan saya percaya setiap kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung tahun ini, tepatnya 2 hari lagi, ini tanggal 29, tanggal 30, 31 kita, dan kalau Tuhan izinkan kita ada di tahun 2025, amin. Amin. Ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu 2025 akan seperti apa? Belum tahu semuanya. Ya, kita semua tidak pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa, tetapi percayalah bahwa Allah Immanuel terus menyertai setiap kita, amin. Haleluya. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang masih dalam tema-tema Natal ya, yang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin sudah beberapa kali saudara mendengarkan, tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari bagi kita, amin. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua kembali, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Kalau tidak keberatan, mari kita panggil berdiri. Sudah dapat semua? Katakan amin. Haleluya. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tibalah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Lukas menuliskan kepada kita bahwa di daerah itu setelah Yesus dilahirkan, saudara, bahwa terdapat di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tiba-tibalah berdiri seorang malaikat, ya, di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka.
dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 katakan bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus dilahirkan, maka di situ ada gembala-gembala, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tak terbayang, saudara, dan tak pernah terpikirkan bagi gembala-gembala ini, saudara. Dan mungkin tidak disangka oleh gembala-gembala ini, saudara. Ya, pada malam itu kehadiran para malaikat, saudara, membuat mereka terkejut, saudara. Mereka tidak bisa bayangkan dalam pikiran mereka pada waktu itu, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak pernah timbul di dalam hati mereka bahwa malam itu menjadi malam yang menakjubkan dalam hidup mereka, saudara. Malam yang bersuka cita. Tidak seperti malam-malam yang lalu dalam hidup mereka. Seperti yang rutinitas mereka lakukan, menjaga domba-domba pada waktu itu. Mungkin mereka sedang merumpi, ya. Kalau satu namanya Anton dan satu namanya Rudi. Mungkin salah seorang berkata, ya Anton, coba lihat itu yang mungkin dombanya sudah diberi nama, ya. Itu si Susi, kok dia kurus banget. Atau yang satu gemuk banget, ya. Mungkin mereka sedang bercakap-cakap, atau yang satu sedang mengawasi domba-dombanya, karena disebutkan di situ gembala-gembala. Jadi bukan satu orang, ada gembala, ada beberapa orang di sana. Nah, malam itu menjadi malam yang spesial, ya saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan malam-malam yang mereka lakukan sebelumnya, saudara. Karena ketika mereka sedang mengembalakan domba, maka malaikat Tuhan datang kepada mereka dan berkata bahwa ayat 9, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan, saudara. Ya, mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut, saudara, bahwa Tuhan akan memberitakan kesukaan besar, saudara. Ingat, saudara, bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Gembala-gembala ini tidak menyangka, saudara, bahwa mereka akan mengalami sesuatu yang menakjubkan pada malam itu, saudara. Yang saya katakan tadi bahwa tidak sama dengan malam-malam yang sebelumnya. Mereka mendapatkan anugerah daripada Tuhan, saudara. Berkat yang luar biasa. Anugerah yang besar, bahwa Tuhan memberitakan kesukaan besar, ya. Siapakah gembala-gembala ini? Mereka orang yang rendah, tidak terpandang, miskin, ya, terpinggirkan. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan ada bersama-sama mereka. Tuhan memberitakan kesukaan besar dalam hidup mereka, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang disampaikan oleh para malaikat, saudara, kepada gembala-gembala ini, saudara. Kenapa Tuhan tidak datang kepada imam di Yerusalem, ya, tapi kepada gembala-gembala yang hadir pada waktu itu, sedang mengembalakan domba-domba pada malam yang menakjubkan itu, saudara. Ya. Saya percaya ada maksud Tuhan di sana. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap rendah, dianggap enteng, tidak terpandang pada waktu itu, saudara. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat, didengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tahun 2024, bagaimana, saudara?
Tuhan memberikan segala anugerah besar di dalam setiap hidup saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah kita pikirkan saudara, itu yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Walaupun mereka ada ketakutan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saat ini Tuhan juga mau berkata kepada kita, jangan takut. Amin. Tenanglah. Tenang ya adik ya. Tenang ya adik. Coba katakan di samping saudara. Tenang, jangan takut saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika Tofan sedang melanda murid-murid saudara, maka Tuhan ada bersama mereka, dan Tuhan berkata kepada Tofan itu bahwa diam dan tenang. Kenapa Tuhan bisa melakukan itu? Karena Dia Allah yang berkuasa saudara. Semuanya tunduk kepada Tuhan, tidak terkecuali saudara. Bagi setiap kita juga Tuhan berkata tenanglah, jangan takut. Hari-hari ini mungkin kita sedang merasakan ketakutan, khawatir saudara, apa yang akan terjadi khususnya di tahun 2025. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Ya, jangan takut ditulis 365 kali di dalam Alkitab. Artinya setiap hari Tuhan mau berkata bahwa jangan takut. Ya, kepada IC Ansan di tempat ini, jangan takut. Tuhan menyertai setiap kita saudara. Ya, tenanglah. Tenanglah saudara. Tuhan ada bersama dengan gembala-gembala, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya. Takut itu memang manusiawi, tapi ketakutan yang berlebihan juga tidak bagus kalau ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Siapa yang tidak pernah merasakan takut hari-hari ini? Pasti semua juga pernah merasakan itu. Ya. Tapi Tuhan mau berkata bahwa kepada kita, jangan takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amen. Ya. Dia memberitakan kesukaan besar. Tidak ada kesukaan lain, saudara, seperti kesukaan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara mau cari di mana, saudara? Hanya sementara di dunia ini, saudara. Tetapi kesukaan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah kesukaan besar, yang akan memberikan kita kekuatan dan sukacita, saudara. Kenapa? Karena hari ini, kata firman Tuhan di ayat yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat. Dia Allah yang memberikan kita pengharapan. Dia Allah yang memberikan kita pertolongan. Dia Kristus, Mesias yang hidup, Raja di atas segala raja, yang kita puji dan kita sembah dan kita tinggikan dan agungkan. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur. Sebenarnya kita harus dihukum, tetapi Allah datang dengan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang luar biasa. Katakan kepada samping kiri kanan saudara, kasih Allah. Apa itu kasih? Kristus amat sayang kepada ini hidup. Amin. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, maka Dia memberikan keselamatan itu dalam setiap. Dia memberikan kita pengharapan. Itu yang dialami oleh para gembala, saudara. Anugerah besar bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, beberapa hari lagi saya katakan bahwa kita akan meninggalkan tahun 2024, memasuki tahun 2025. Kedepannya saya katakan tadi bahwa kita tidak tahu seperti apa, saudara yang dikasih. Kita punya pengharapan, kita punya cita-cita, pasti, saudara. Kita ingin lebih baik di tahun 2025, lebih baik daripada tahun 2024, saudara. Ya, kita semua punya pengharapan dan cita-cita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap di tahun 2025 nanti kita semakin maju di dalam Tuhan.
kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan ini yang saya mau share kepada kita sekalian pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan izinkan bagi kita. Saya mau mengajak kepada kita sekalian jemaat IC Ansan di sini, supaya kita tetap terus mencari Tuhan dalam ketaatan yang sungguh. Amin. Ya. Kita lagi akan memasuki tahun yang baru, saudara. Kita memulai lagi. Dan saya mau supaya kita mencari Tuhan dengan ketaatan yang sungguh. Ayat 15 di dalam Lukas pasal yang kedua, di sana dikatakan, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi setelah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka, saudara, maka setelah malaikat itu pergi, maka berkatalah seorang kepada yang lain, ya, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang akan terjadi di sana. Artinya mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan saya dan saudara di tahun yang baru. Hari-hari ini, saudara, mari kita mencari Tuhan dengan ketaatan yang sungguh. Amin. Ya, mereka pergi ke Betlehem. Kenapa? Karena mereka mau berjumpa dengan Tuhan di sana, saudara. Betlehem artinya rumah roti, rumah kesukaan, ada persekutuan di sana. Maka mereka mencari Tuhan di sana. Begitu juga dengan kita sekalian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita cari Tuhan, saudara. Kita taat akan kehendaknya, saudara dikasih oleh Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau? Amin. Angkat tangan saudara yang mau. Haleluya. Kita cari Tuhan, saudara. Tidak ada waktu lagi. Selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan nafas hidup, saudara, mari kita cari Tuhan dalam ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan seadanya kita datang, saudara, tetapi bawa hidupmu lebih lagi. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan beberapa kali, saya ulang, bahwa kita tidak tahu ke depannya seperti apa, saudara. Kita tidak tahu. Tapi percayalah, ketika saudara cari Tuhan, maka saudara akan hidup. Amin. Amos pasal yang kelima ayat 6 katakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup ini lebih penting dari apapun, saudara. Ya. Tuhan tidak memandang kekayaanmu. Tuhan bukan mencari hal-hal seperti itu, jabatan dan sebagainya, tetapi Tuhan cari hidupmu, saudara. Dalam hal kekhawatiran, misalnya dituliskan bahwa hidup ini lebih penting, saudara, daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara. Karena yang Tuhan utamakan adalah hidup kita, hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Karena fokus Tuhan adalah hidup saya dan saudara. Ya. Dia mau supaya kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan lagi. Artinya mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara, mari kita terus cari Tuhan. Cari kehendaknya. Di IC Ansar ada ibadah-ibadah, saudara. Ibadah Sabtu malam dan ibadah Minggu Raya seperti ini. Dan ada persekutuan-persekutuan lainnya. Mari kita bersama-sama, saudara. Ya, amin, saudara. Mari kita bersama-sama bersekutu mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Karena itu yang lebih penting, saudara. Itu akan membawa kita lebih lagi, saudara. Kita cari Tuhan dan kehendak. Kita taat akan Tuhan. Ya. Yesaya pasal yang ke-55, Pak Daru, tolong boleh baca. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, yang firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui,
Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Ini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan, saudara. Ya, keselamatan Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Yesaya pasal 5 ayat 6 ini dia berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Selama Tuhan berkenan ditemui, mari cari Tuhan, saudara. Berseru kepada Dia. Sebab Dia Allah kita, Dia Bapa kita, saudara. Ya. Ada saat-saat di mana Tuhan tidak bisa ditemui, saudara. Kenapa? Karena itu kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Maka Tuhan tidak bisa ditemui. Tapi selagi Tuhan bisa ditemui, saudara, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Selagi masih ada kesempatan hari-hari ini, saudara, jangan nanti nafasnya tinggal satu-satu, ya, sudah pakai tabung, kita baru mencari Tuhan. Selagi masih diberikan nafas hidup, kesehatan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi kita di perantauan seperti ini, ya saudara, sangat menggiurkan bagi kita, saudara. Tetapi yang utamanya kita cari Tuhan. Ya. Kita memang bekerja di sini, kita mencari yang lebih baik di sini. Tapi jangan lupakan Tuhan dalam segala aspek setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang lebih utama daripada segala-galanya. Saya sangat terharu, saudara. Ini jujur ya, saya sangat terharu ketika teman-teman yang ikut drama kemarin, saudara, di PGIK. Fani berkata kepada suaminya, ya, kamu kan di Korea ini karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, ya. Dan itu masuk dalam hati saya, saudara. Ya, saya juga berpikir kita di sini semua karena anugerah Tuhan, saudara. Saya tidak terbayangkan saya ada di Korea ini, saudara. Ya, kami ini sekedar kesaksian saja. Kami rencananya tidak pernah terbayangkan untuk kesini juga, ke negara lain, ke Australia. Tapi ketika surat-suratnya dimasukkan dan mengapply visa di Korea, tidak dapat, saudara. Dan teman saya yang mengurus, dia berkata kepada saya, sudah, berkas ini saya masukkan ke itu Korea. Ya, kedutaan Korea. Jadi saya bilang, ya udah, masukkan saja. Tanpa diduga dapat, saudara. Dapat visa Korea. Kami tidak pernah terbayang, saudara, untuk bisa ada di sini, saudara. Dan tidak terbayangkan kami sudah 7 tahun, ternyata sudah 7 kali melewati Natal dan Tahun Baru di Korea ini, saudara. Tidak terbayangkan, saudara. Dalam pikiran saya dan istri untuk ada di sini. Tapi saya juga bersyukur karena saya ada di sini, saya boleh melayani Tuhan di sini. Ya. Ini rencana Tuhan dalam hidup pribadi kami. Dan saya percaya juga kepada kita sekalian. Saudara ada di tempat ini, saudara ada bekerja, melakukan aktivitas setiap hari, itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita cari Tuhan, saudara. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pergunakan waktu yang ada. Yuk semua pengurus, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, semua jemaat, tahun 2025, mari kita semakin mencari Tuhan dalam ketaatan yang sungguh, amin. Kalau di hari-hari lalu kita malas, ya, kita tidak ada gairah, semangat untuk datang beribadah, mari cari Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Karena dialah pemilik setiap hidup kita, saudara. Sefanya 2 ayat 3 berkata, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan. Ya. Cari Tuhan, saudara.
selagi masih ada kesempatan dalam setiap hidup kita. Pemazmur katakan bahwa umur kita 70 sampai 80. Selebihnya penderitaan dan kesesatan, saudara. Ada juga yang tidak lewat dari 70 sampai 80. Ada yang mati muda. Ada seorang pendeta berkata, dilarang mati muda. Tapi kan itu bukan juga kehendaknya. Kehendak Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah mau panggil, kita mau berbuat apa, saudara? Pak Hardi mau berbuat apa? Umur berapa sekarang? Ya, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu yang ada. Memang di luar dingin, saudara. Lebih enak tidur, ya. Lebih enak main handphone daripada kita beribadah kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk mencari Tuhan dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Nah, yang kedua, milikilah kerinduan dan semangat untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Ya, ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu, saudara. Jadi ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat pada waktu itu, mereka cepat-cepat ingin berjumpa dengan anak itu, saudara. Dengan Yesus Kristus yang telah dilahirkan, saudara. Nah, saya mengajak saudara hari-hari ini supaya kita memiliki kerinduan yang sama. Kerinduan dan semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak saudara yang rindu hari-hari ini berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kerinduan harus saudara tumbuhkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1-3 berkata, untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila manakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Seperti rusa yang rindu akan sungai, saudara. Begitulah pemazmur mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Rusa tidak pernah berpikir, saudara, akan bahaya yang datang di dalam hidupnya. Ketika dia haus, maka dia akan menghampiri sungai dan dia akan meminum airnya. Kenapa? Karena dia haus, saudara. Dan dia tidak akan berpikir lagi tentang bahaya yang ada di samping kiri kanan muka belakang dalam hidupnya. Yang penting saya minum. Saudara, kerinduan yang sama harus juga ada dalam setiap saudara. Apapun yang terjadi, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang menghalangi, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita bangun kerinduan itu, saudara. Ya, kerinduan yang sungguh-sungguh benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Bersemangat, fighting. Amin. Ya. Kerinduan harus kita tumbuhkan dalam hidup kita, saudara. Kerinduan tidak cukup tanpa semangat dalam hidup kita. Bergerak, maju, saudara. Rindukan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya. Seperti rusa yang rindu akan sungai, begitu juga dengan kehidupan saya, saudara. Mazmur 63 pertama katakan Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, saudara. Ya. Betapa pemazmur merindukan Tuhan, saudara. Kenapa harus di padang gurun, saudara? Saya mau katakan kepada saudara bahwa tiada saat yang lebih indah, yang lebih nikmat selain kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, saudara. Ya. Kerinduan ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita, saudara.
Roma pasal yang ke-12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan, saudara. Ya, bersemangat selalu mencari wajah Tuhan. Para gembala juga seperti itu, mereka cepat-cepat, mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena mereka tahu apa yang akan mereka lakukan di sana, saudara. Mereka berjumpa dengan Raja Damai yang akan memberikan kekuatan dan sukacita. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari rindukan Tuhan, saudara. Di sini banyak yang istri, anak-anak di kampung halaman saudara, Pak Daru dan teman-teman yang lain, saudara. Coba katakan, tanya kepada teman-teman yang istri dan anak-anaknya yang ada di kampung halaman, betapa rindunya mereka. Ya, Pak Daru, Pak Suman, dan teman-teman yang lain. Keluarga kita yang ada di Indonesia berjauhan, saudara. Bertahun-tahun kita tidak bertemu. Saya dengan bapak saya yang ada di Jepang sudah sekitar 9 tahun tidak pernah berjumpa, hanya lewat video call. 22 tahun pernah kami tidak berjumpa karena dia ada di Amerika. Betapa rindunya saya, saudara. Begitu juga dengan kita sekalian, ya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Rindukan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Bawa hidupmu, saudara. Sekali lagi, selagi masih ada kesempatan di dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, kita rindukan Tuhan hari-hari. Nah, saya percaya, saudara, kita ada di sini, duduk di tempat ini karena saudara dan saya mempunyai hal dan pemikiran yang sama, bahwa kita merindukan Tuhan, sehingga saudara ada di sini. Amin. Ya. Yang belum punya pasangan, yang merindukan, ya, mungkin ada di kampung halaman Yulio mana? Coba tanya, saudara. Andi dan teman-teman yang lain, Anto, Erwin, ya, itu secara hubungan manusia, saudara. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan sudah memberikan banyak buat kita, saudara. Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang besar bagi saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa 2025 kita akan semakin merindukan Tuhan dan bersemangat melayani Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, di sana dikatakan bahwa ayat 17 mulai, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, yang ketiga saya mau bagikan kepada saudara adalah alamilah pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya. Gembala-gembala ini mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Mereka dijumpai oleh malaikat Tuhan. Mereka diberitahukan tentang juru selamat. Dan mereka sendiri berjumpa, saudara, dengan Tuhan itu, yang bersama-sama dengan orang tuanya. Mereka mengalami pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya. Kita juga mau supaya pengalaman-pengalaman rohani itu menjadi bagian setiap hidup kita, saudara. Pengalaman rohani harus dialami oleh setiap pengikut Kristus, orang yang percaya, saudara. Yang akan memperkuat iman setiap kita, saudara. Pengalaman-pengalaman rohani lah itu yang membuat kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, saudara? Ya. Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia punya pengalaman
ketika dia mengembalikan 2 ekor kambing domba, ketika ada serangan dari beruang, ketika ada serangan dari binatang-binatang buas lainnya, maka Daud bisa mengalahkannya, saudara. Dan hal yang sama menjadi pengalamannya ketika dia mengalahkan Goliat, saudara. Pengalaman rohani itulah, saudara, yang dimiliki Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Tidak ada ketakutan dalam hati Daud ketika mengalahkan Goliat, saudara. Bukan dengan berapa peluru yang bersarang di Goliat, tidak. Daud tidak memakai senjata apapun. Hanya sederhana saja, saudara, bisa mengalahkan, melumpuhkan Goliat. Kenapa? Karena pengalaman itulah yang dimiliki Daud bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu bahwa di belakangnya ada Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ada Tuhan yang kuat yang menyertai dia, saudara. Maka pengalaman rohani itulah yang dilakukan Daud untuk mengalahkan Goliat. Sama seperti saya dan saudara. Kita harus mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Pengalaman rohani ini akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Bukan pengalaman, saya pernah ke Korea berapa tahun, ke negara lain berapa tahun, dan menjadi cerita. Tapi pengalaman rohani yang seutuhnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara, harus kita alami di dalam hidup kita, saudara. Sehingga ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka kuasa Allah hadir di tengah-tengah setiap hidup kita, saudara. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat IC Ansar di tahun 2025 ini mengalami pengalaman Tuhan. Kesaksian saya adalah bagaimana pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terjadi untuk istri saya. Ini yang selalu saya saksikan. 2 kali dia diagnosa. Pertama dia di rumah sakit Bangor itu TBC katanya. Yang harus dirawat sebulan lebih. Harus minum obat dan sebagainya. Kedua, kanker, saudara, yang dia alami. Secara manusia kami takut, kami khawatir. Tapi balik lagi, kami sepakat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa, kami menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Ya, bergumul, saudara. Ini tidak gampang, saudara. Dan saya boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian keluarga. Ya. Bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan menyertai sampai hari ini. Ya. Tuhan menyatakan kuasanya bagi istri saya, bagi Kristus. Ya. Dia boleh ada, bergerak, bernafas, semuanya karena anugerah Tuhan. Ya. Pengalaman rohani inilah yang membuat kami semakin giat melayani Tuhan, saudara. Semakin berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, bahwa ada maksud dan rencana Tuhan, bahwa ketika kami menghadapi nanti seperti ini, kami sudah punya pengalaman, saudara. Kami sudah punya riwayat, kami sudah tahu apa yang harus kami perbuat, saudara. Begitu juga dengan kita sekalian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara. Penderitaan, persoalan, pertemuan apapun yang datang di dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan bersama-sama menyertai kehidupan kita, saudara. Kalau yang kemarin Tuhan sudah tolong, Tuhan juga akan menolong kita di masa yang akan datang, saudara. Amin. Ya. Siapa yang menyangka kita ada di detik hari ini, saudara? Ya. Ini mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita. Setiap hari Tuhan buat mujizat bagi kita, saudara. Nah, pengalaman rohani inilah yang harus kita bawa dalam setiap kehidupan kita sampai di mana?
Tuhan izinkan kita hidup, saudara, sehingga kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita di masa lalu, Tuhan tolong di masa sekarang, dan juga Tuhan akan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Saya katakan tadi bahwa kita punya harapan, punya cita-cita, dan saya percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Milikilah pengalaman-pengalaman yang rohani bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir saya mau berikan kepada saudara adalah hidup yang diubahkan, saudara. Ya. Para gembala ini memiliki kehidupan yang berubah setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Ya. Pertamanya mereka takut, tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka mereka ada keberanian, saudara. Amin. Mereka ada kekuatan. Sukacita dan pengharapan itu muncul dalam hidup mereka. Ya, memang mereka masih gembala domba, itu tidak berubah. Tetapi pola pikir, hati dan hidup mereka berubah di hadapan Tuhan. Cara pandang mereka berubah, saudara. Dan ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Berubahlah, saudara. Berubahlah. Cara hidup yang lama, mari kita tinggalkan. Kita perbaiki, saudara. Kita perbaiki apa yang bermasalah, apa yang salah, saudara, dalam hidup kita. Dan kita mau lebih baik lagi, saudara. Ya. Dulu kita malas, dulu kita tidak setia, dulu kita tidak taat. Kita ambil komitmen hari-hari ini. Saya mau setia, saya mau taat, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Jangan sia-siakan hari-hari ini, saudara. Hidup ini tidak seperti VCD atau DVD yang bisa diulang, saudara. Ya, tidak bisa diulang. Hidup ini akan berjalan terus. Tidak bisa kita hentikan hidup ini, saudara. Ya. Yang kita bisa ubah adalah masa yang akan datang, saudara. Ya. Berubahlah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kita masih pekerja pabrik, kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan seharian, tetapi cara pikir, pandang, perbuatan, tingkah laku, tutur kata dalam hidup kita berubah, saudara. Ada Kristus di dalam hidup kita, ya. Ada Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita berubah, saudara. Roma 12 ayat yang kedua selalu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi, ya, sehingga kau berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa hidupmu semakin taat dan setia kepada Tuhan. Bahwa hidupmu lebih lagi, saudara, mencari wajah Tuhan, melakukan kehendak-Nya di dalam setiap hidup kita. Ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada sorak-sorai, ada sukacita di sana, saudara. Wow. Kasih Tuhan menjamah hidup mereka, kasih Tuhan memulihkan hidup mereka, sehingga hanya pujian dan pengagungan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Hidup ini harus berubah, saudara. Hidup ini tidak akan sama lagi. Kita mau lebih baik di hadapan Tuhan. Kita mau semakin hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita berubah. Kita semakin bergairah di hadapan Tuhan. Kita semakin bersemangat di hadapan Tuhan. Dan saya mau lihat kita semua jemaat Aisyah Ansar di tempat ini di tahun 2025 hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jemaat Aisyah Ansar semakin setia beribadah, semakin bersemangat.
ada kekompakan, ya. Karena apa kata Juanda katakan, kita adalah keluarga. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan di tempatnya. Kita saling menasihati di tempatnya. Sehingga setiap kita berubah, sehingga setiap kita mengalami kasih Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Bagi saudara kasih Tuhan. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang teman-teman musik. Kita akan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian seperti rusa yang haus rindu akan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Puji
kasih-Mu.